Welcome to Teknobi. Hai Teknoheads, masih bersama saya Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang menurut saya cukup menarik, yaitu 5 teknologi yang akan booming. Nah, boomingnya kapan? Kayaknya nggak jauh-jauh, mungkin 10 tahun ke depan. Penasaran kan apa? Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe dulu, like, dan komen di video ini. Oke, kalau menurut Anda ada teknologi-teknologi yang akan booming di masa dekat ini. Dan kita akan lanjut sesudah yang satu ini. Welcome back to Teknobi. Hai Teknoheads, hari ini kita akan ngomongin mengenai 5 teknologi fantastik yang akan segera booming di zaman-zaman tahun-tahun deket lah ya. Nggak sampai 10 tahun mungkin udah booming ya. Karena sekarang kayaknya 10 tahun tuh udah lama banget gitu ya. 5 tahun ke depan aja udah cepet. Nah, ini teknologi pertama yang menurut kita akan booming yaitu Artificial Intelligence. Well, namanya canggih banget ya. Artificial Intelligence atau AI itu apa sih? Nah, mungkin Anda mulai sering dengar ya kan. Misalnya kayak kemarin ada satu kamera ya kan, satu handphone yang kameranya ada AI-nya katanya. Maksudnya apa AI? AI itu basically adalah suatu program ya kan. Ini program intelijen bikinan manusia yang bisa mikir sendiri ya kan. Jadi kalau zaman dulu tuh intinya kalau kita bikin program itu Anda harus kasih input nanti keluarnya seperti ini, itu udah kita yang ngatur. Tapi kalau AI itu dia mikir sendiri, ya kan? Bahkan lebih canggih lagi AI ini kayak living things ya, dia bisa mikir sendiri, bahkan dia bisa create program-program sendiri untuk bantuin dia. Sedikit agak mengerikan sih sebenarnya. Cuman kayaknya ini adalah solusi salah satu yang paling penting di dalam peradaban kemajuan manusia di masa-masa akan mendatang. Salah satu yang sangat dipakai banget adalah kemampuan untuk compute, kemampuan untuk berpikir cepat. Gimana caranya memproses suatu data ketika hal itu masuk. Contoh seperti ini. Driverless car atau mobil tanpa supir. Oke. Mobil tanpa supir, Anda harus bayangin. Supirnya biasa siapa? Biasa manusia, betul kan? Pada saat kita nyetir itu kan kita harus mikir ya, maksudnya ini lampu merah kan, kapan ngegas, kapan ngerem, ya kan? Ada sensor kiri kanan, itu aja kadang-kadang salah. Nah, AI itu fungsinya seperti itu. Dia akan mikirin itu semua. Jadi semua data ini masuk, ada sensor, ada jarak depan belakang, lampu arah dan lain sebagainya, dan kemudian di compute jadi satu, dipikirin apa keputusan yang harus dilakukan. Haruskah dia ngegas, haruskah dia ngerem, haruskah dia sampai parkir dan lain sebagainya, itu harus dipikirin semua. Bisa dilakukan oleh AI. Dan AI ini baru bisa belakangan ini. Karena kenapa? Makin lama namanya prosesor itu makin lama makin kecil, ya kan? Makin kecil dan makin cepat dan makin murah. Itu juga yang paling penting. Oke? Dan sekarang ini kayaknya AI sudah tidak bisa dibendung lagi dan sooner or later itu akan menggantikan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia. Nah, kalau kamu mau tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang digantikan oleh AI, Anda bisa cek video di atas ini. Saya pernah bikin satu, kurang lebih menurut saya sekitar ada 8 pekerjaan yang agak bahaya untuk digantikan oleh AI. Ya, meskipun ini masih kontroversial, tapi kita lihat aja di tahun-tahun selanjutnya, oke? Oke, teknologi selanjutnya yang kita rasa akan booming di tahun-tahun mendatang yang dekat adalah penerjemah real time. Nah, ini kayak semacam translator yang real time. Wah, ngomong-ngomong mengenai penerjemah, kemarin itu barulah beberapa bulan lalu saya pergi ke Jepang dan di departemen store Jepang itu memang dijual sudah, ya kan, penerjemah real time. Jadi bentuknya kayak alat seperti gini, kamu beli nggak terlalu mahal, dan kalau kamu ngomong bahasa Inggris, dia akan langsung translate ke bahasa Jepang. Begitu juga kalau dengar orang ngomong bahasa Jepang, dia langsung translate ke bahasa Inggris. Dan ini real time, sesudah dia ngomong langsung ditranslate. Canggih banget bukan? Dan hari ini saya baru balik dari satu seminar Google I.O. 2019 Extended di STTS Surabaya. Dan di situ di-share mengenai live caption. Jadi ini canggih banget, 37 bahasa. Pada saat orang itu ngomong, kayak gini kita rekaman kayak begini ya, itu langsung bawa ada caption. Dan caption bahasanya sendiri. Bahasanya sendiri bisa bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa China, dan lain sebagainya. Itu bisa langsung. Oke? So ini menurut saya suatu breakthrough, karena kita kayaknya udah nggak ada alasan ya, karena untuk pergi ke luar negeri nggak bisa bahasanya. Karena kenapa? Di mana-mana Anda tinggal translate. Ya, enak banget bukan? Saya rasa ini salah satu teknologi yang saya tunggu-tunggu juga. Teknologi selanjutnya yang menurut kami akan sangat booming di tahun mendatang dan kayaknya ini lumayan cepat nih.
itu adalah teknologi electrovibration atau teknologi autovibrasi. Nah, maksudnya ini apa? Anda pernah kepikiran nggak pada saat Anda belanja online, Anda lihat baju, Anda kan nggak tahu ya, baju ini rasanya kayak apa sih, ya kan? Perasaan touch ini nggak ada gitu loh. Karena kenapa? Bagi kita cuma layar doang. Nah, dengan electrovibration ini, Anda bisa mendapatkan semacam sensasi elektronik, ya, sensasi elektrik kecil yang bisa membuat Anda merasakan bentuk surface-nya itu seperti apa. Contohnya kayak tadi baju, ya kan, misalnya bajunya katun, bajunya polyester, bisa berasa di situ. Ini canggih banget dan saya rasa ini akan sangat merevolusionari dunia perdagangan e-commerce ya, terutama sesuatu yang membutuhkan sensori daripada perasaan ini ya. Nah, ini merupakan salah satu teknologi yang menurut kami akan booming di tahun-tahun mendatang. Teknologi selanjutnya, mungkin Anda pernah dengar ya, Anda bisa langsung YouTube aja, ini namanya Leap Motion. Nah, Leap Motion ini sudah cukup lama sebenarnya, suatu startup yang fundingnya udah gede banget, ini udah sekarang $1 billion ya kan. Canggihnya nih apa? Canggihnya tuh Anda bisa mengendalikan banyak hal hanya dengan menggunakan jari Anda saja. Oke, jadi Anda bisa ngebayangin ya, misalnya Anda bisa gerakin komputer hanya pakai jari cuma begini, set gitu kan. Anda mau ganti channel cuma begini doang, set. Kayak gitu loh, canggih banget, oke. Dan ini aplikasinya bisa banyak gitu. Meskipun sekarang udah mulai ada, kayak dari Microsoft Windows itu kalau nggak salah, mereka pakai capture dari kamera ya. Cuma yang Leap Motion ini jauh lebih canggih. Dan katanya sih juga mulai dipakai untuk teknologi militer. Oke, kita juga nggak ngerti ya. Tapi kayaknya teknologi ini cepat atau lambat akan keluar dan kita akan bisa mulai merasakan gimana rasanya pakai Leap Motion ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teknologi selanjutnya yang saya rasa ini sudah di ambang pintu, ya kan? Apa namanya? Yaitu teknologi signal 5G. Yes, 5G. Kita sekarang kan masih 4G nih ya. Saya masih ingat banget dulu masih 3G, 3,5G. 4G aja kayaknya udah cepet banget gitu ya. Kalau 4G di Amerika atau di Jepang atau di Korea itu memang cepet. Tapi 5G ini katanya jauh lebih cepet lagi. Gila banget, oke? Bayangin ya. Downloadnya 150 megabyte per second. Kalau 150 megabyte Anda harus bayangin ya. Untuk video high definition aja, itu hanya perlu sekitar 300 sampai 500 megabyte. Ya, itu untuk 1,5 jam. Jadi 150 megabyte Anda cuma perlu selesai satu video. Gila ya. Jadi downloadnya tuh benar-benar cepet. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang perlu data segini cepet dan segini banyak? Well, jawabannya itu tadi. Kita balik lagi ke AI ya. Karena di AI itu akan butuh massive amount of data yang untuk jalanin, terutama untuk autonomous machine, ya kan? Misalnya kayak drone jalan sendiri, kayak driverless car, ya kan? Bisa komunikasi dengan rumah. Dan Anda sekarang misalnya sudah mulai pakai Google Drive atau lain sebagainya. Bisa dibayangin nggak? Kayak Google Drive itu udah seperti hard disk Anda sendiri di komputer. Secara aksesnya sudah seamless karena saking cepatnya. Dan ini bahkan tidak perlu kabel, ya, alias wireless di mana-mana. So ini akan sangat membantu banget, terutama di bidang komunikasi, data dan juga alat-alat atau misalnya komputer-komputer yang butuh data-data yang besar. Ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini sangat membantu buat Anda. Kalau misalnya Anda ada ide-ide mengenai teknologi-teknologi selanjutnya yang menurut Anda menarik, jangan ragu untuk komen below. Oke, silakan like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman lain. Oke, sampai jumpa. Salam sukses spektakuler.